Kerugian besar Persija PSM, PSSI jadi pikir-pikir bantu Persija dan PSM soal kelola stadion. Dua klub tersebut tak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF. Persija tidak melepas Rizky Ridho, sedangkan PSM menahan Zaki Ashraf. Dua pemain itu tak dilepas dengan alasan Piala AFF bukan agenda FIFA. Kalau mereka mikir-mikir bantu Merah Putih, saya juga boleh dong mikir bantu klub, boleh gak? Ujar Erick Thohir Rabu kemarin. Erick menjelaskan bahwa pemerintah berencana merenovasi stadion-stadion. Setelah itu, ada peluang kepengurusannya diberikan kepada klub. Ini ada renovasi stadion oleh pemerintah 1,9 triliun. Di situ pemerintah akan juga melihat kesempatan klub mengelola stadion seperti Persita Tangerang, seperti di Bandung, nanti saya catat ada rekomendasinya, tutur Erick Thohir. Saya bukannya mengancam, tapi saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong. Apalagi kita sedang memfasilitasi stadion untuk dimiliki PSM, termasuk JIS kami renovasi untuk Persija juga, bukan hanya buat Timnas, imbu Erick Thohir. Erick Thohir jadi pikir-pikir bahwa Timnas Portugal gara-gara banyak pemain yang tak dilepas ke Timnas. Ada beberapa alasan klub tidak melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia U23. Selain karena tenaga sang pemain dibutuhkan, Piala AFF juga tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Sehingga klub tidak berhak melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U23. Di saat Piala AFF U23 bergulir, kompetisi di tanah air yaitu Liga 1 tetap berlangsung, meskipun ada pemain yang memperkuat Timnas Indonesia U23 dalam ajang tersebut. Erick Thohir mengatakan kondisi tersebut memang tidak diharapkan terjadi saat ini. Jadi ia takutkan hal-hal serupa terulang saat Timnas Indonesia membutuhkan pemain. Kalau nanti kami bawa Portugal ke Indonesia, kami jadi mikir juga, kata Erick Thohir di Jakarta Rabu kemarin. Erick Thohir pun juga mengaku sebenarnya tidak mau melanjutkan perselisihan dengan klub. Sebab pemanggilan pemain itu demi kepentingan Timnas Indonesia. Alhamdulillah, Shin Tae-yong bawa kabar baik bagi Timnas U23 Indonesia jelang laga perdana. Persiapan yang dilalui skuad Garuda Muda bisa dibilang tidak mudah. Mereka hanya menjalani TC pada 10 hingga 13 Agustus di Jakarta. Mereka menjalani sesi latihan perdana pada Selasa di Nonglalok Stadium, Thailand. Shin Tae-yong menjelaskan sesi latihan mulai ditingkatkan jelang duel lawan Malaysia pada 18 Agustus mendatang. Sesi latihan perdana mereka di Thailand juga fokus pada game internal untuk meningkatkan chemistry antar pemain. Ini tinggal beberapa hari sebelum pertandingan menghadapi Malaysia, jadi hampir 70 hingga 80% dinaikkan intensitas latihan. Dengan salah satunya menggelar game internal, kata Shin Tae-yong dilansir Bola Sport. Secara umum semua pemain dalam kondisi baik dan siap bertanding untuk skuad Garuda Muda. Kabar baiknya kondisi semua pemain baik, memang ini untuk pertama kali kami mencoba organisasi permainan, semua pemain bekerja keras dan maksimal, pungkas Shin Tae-yong. Indra Syafri ikut buka suara saat klub ogah lepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Indra Syafri menegaskan pihaknya paham apa yang dimaksud para klub. Ia mengakui Piala AFF memang tidak masuk ke dalam agenda FIFA, PSSI sudah tidak perlu diajari lagi soal itu. Jadi gini, saya mengikuti dari awal dan ini kan kita PSSI bukan nggak paham bahwa AFF, Asian Games, SEA Games itu bukan agenda FIFA. Paham sekali, nggak usah diajarlah tentara berbaris gitu, tegas Indra kepada media Rabu kemarin. Dan kita juga paham bahwa klub itu adalah tempat pembinaan pemain, sangat paham itu, lanjut Indra. Tapi sebagai pelatih klub, apa tujuan klub dibikin? Kan memperkuat tim nasional. Sekelas pelatih ya, saya nggak usah sebut nama. Dia minta pemain minimal 30 dan 35 malahan. Minta ke owner klub. Masa sih nggak ada plan A dan plan B? Ujar Indra. Kami hanya butuh 2 minggu turnamen AFF, masa tidak bisa support itu? Itu yang Pak Ketum sesalkan, kami yang di lapangan yang jadi sulit, imbu Indra Syafri. PSSI berikan target ini untuk Timnas Indonesia U23 di Piala AFF, apa realistis? Ketum PSSI Erick Thohir membocorkan target Timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Ia meminta skuad asuhan Shin Tae-yong minimal lolos ke semifinal sebagai juara grup B. Kalau kami bisa juara grup, langsung lolos ke babak semifinal. Itu target yang kami akan coba, kata Erick Thohir Rabu kemarin. Erick mengatakan juara Piala AFF U23 bukan menjadi target utama untuk Timnas Indonesia U23.
Ia hanya berharap Ramadhan Sananta dan kawan-kawan harus berjuang dan memberikan performa terbaik. Erick Thohir pun sudah mengetahui kabar terbaru timnas Indonesia U23 yang kini berada di Thailand. Ia memastikan para pemain sejauh ini cukup siap mengarungi ajang tahunan ini. Saya sudah telepon pelatih timnas U23 tentang bagaimana kondisi pemain, rata-rata baik meskipun ada yang cedera, tutup Erick Thohir. Standar tinggi yang harus dijaga timnas Indonesia di Piala AFF U23. Timnas Indonesia di semua level usia ketika tampil dalam ajang Piala AFF tak pernah ingin biasa-biasa saja meski tak ada target juara yang diminta. Pemain timnas otomatis terlecut adrenalinnya saat mengenakan seragam berlambang Garuda di dada. Intuisi yang sama diusung para pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF kali ini. Ketua Umum PSSI mengatakan tak ada target yang dibebankan kepada pemain dalam ajang ini. Namun pemain dan tim pelatih tak berpikir demikian sebab nama bangsa taruhannya. Shin Tae-yong yang dari awal diminta menangani Garuda Muda di Piala AFF ingin mencatat sejarah. Itu pula yang membuat Coach Shin hanya ingin memanggil pemain-pemain terbaik. Di sisi lain, memanggil pemain-pemain terbaik U23 ke timnas di tengah kompetisi akan menimbulkan polemik. Itu mengapa kemudian kembali muncul ketegangan antara klub dan PSSI. Walau bukan target utama untuk jadi juara ajang AFF ini, bisa di pembuktian bahwa Garuda Muda siap untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23.